sakral, dan menawan. Sebuah kiasan yang dapat menggambarkan Pulau Dewata, Bali. Bali menjadi pulau dengan beragam keindahan yang diekspresikan melalui budaya dan benda yang disakralkan seperti senjata tradisional, keris. Seiring dengan berjalannya waktu, keris menjadi salah satu dari benda tradisional yang dapat merepresentasikan daerah hingga negara. Dengan memancarkan keindahan, mencerminkan ideologi, hingga menggambarkan identitas negara tersebut. Saat ini, kami sedang dalam perjalanan menuju salah satu rumah pembuat keris Bali yang akan menjadi narasumber kami. Kalau kita berbicara keris sebenarnya kan tidak bisa hanya Bali saja ya. Dan karena keris ini adalah warisan budaya Nusantara. Jawa ada, di Bali ada, di Sulawesi ada, bahkan di daerah-daerah lain di seluruh Nusantara ini ada. Keris di Bali menjadi sebuah identitas budaya Bali karena dari sejarahnya keris ini berkaitan erat dengan kehidupan budaya, kehidupan adat kita di Bali, dan sampai sekarang masih, mulai dari perlengkapan dalam busana, mulai dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama yang dominasi kan Hindu ya di Bali. Sesempit itu kita melihat keris sebagai sebuah senjata ya, tetapi keris itu adalah sebuah bisa dikatakan lebih kepada sebuah identitas si pemiliknya. Jadi keris itu adalah perlambang identitas dari si pemiliknya. Tetapi di beberapa kejadian sejarah itu sempat keris dijadikan sebagai senjata tempur, senjata perang. Tetapi keris sebagai senjata perang itu hanya keluar pada saat terakhir, ketika senjata-senjata yang lain tidak mampu mengakhiri sebuah perang. Misalkan perang antara satu orang dengan orang yang lain, ketika senjata-senjata yang lain sudah tidak mampu, terakhir sekali baru keluar keris. Makanya keris lebih cenderung dia disebut sebagai benda budaya yang berkaitan dengan identitas bagi si pemegang. Untuk senjata mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah insiden lah. Kayak sejarah kita perang Puputan Badung, banyak sekali tetua-tetua kita yang gugur karena kerisnya, membawa keris. Terus ada juga sejarah-sejarah tentang pertempuran di Karangasem yang menyerang ke Lombok juga menggunakan keris. Mungkin kita bisa mengatakan ini sebagai sebuah insiden dalam sebuah keris ini. Tapi ya oke lah, dibalik semua keris itu sebagai sebuah senjata, kita lebih enaknya melihat keris itu sebagai sebuah benda budaya untuk identitas bagi si pemilik. Keris Bali dan keris yang lain, perbedaannya itu mungkin bisa dilihat dari ukuran. Misalkan kita bandingkan dengan keris Jawa Jogja atau Solo ya. Keris Jogja atau Solo cenderung lebih ramping, lebih kecil, lebih pendek. Tapi kalau keris Bali cenderung lebih besar, lebih lebar, lebih panjang. Nah, kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau di Jawa, keris digunakan untuk perlengkap busana. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu pun kalau seandainya di zaman dulu terjadi pertempuran, keris keluar hanya perang terakhir, pada saat senjata yang lain tidak ada. Maka dari itu keris lebih dibuat simpel supaya tidak mengganggu gerak. Tetapi kenapa keris Bali bisa ukurannya lebih gede? Itu terjadi ketika perang Karangasem dengan Lombok. Memang keris dibuat sebagai senjata tempur. Jadi keris itu sudah keluar pertama, makanya dibuat seperti besar, panjang, dan kukuh, kuat gitu, seperti itu. Itu yang mengakibatkan keris Bali cenderung lebih besar dibandingkan dengan keris-keris di daerah yang lain seperti Jawa atau di. Secara serius saya mau menekuni proses pembuatan keris ini dari 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Tetapi bapak saya itu sudah
Seperti yang saya bilang tadi, dari tahun 60-an akhir sudah bereksperimen. Kalau kami produksi ya, kalau proses pembuatan keris itu kami tidak memproduksi besar seperti itu. Saya lebih banyak melayani kebutuhan masyarakat adat, kebutuhan pura dan lain sebagainya. Kalaupun beberapa kolektor sempat memesan karya kami, misalkan ada yang dari Amerika ada, dari Belanda ada, dari Prancis ada, Malaysia, dan kalau kolektor-kolektor di daerah kita di Indonesia ada dari Jakarta dan Sulawesi. Kami sangat terbuka di tempat kami, banyak sekali masyarakat, terus ada juga orang-orang luar, orang-orang asing yang mau meliput kegiatan kami, atau bahkan mereka ada juga yang mencoba belajar atau apa. Jadi kami sangat terbuka, siapapun boleh belajar di tempat kami, asalkan satu syaratnya, karena ini adalah tosan aji. Tosan aji itu artinya tos itu artinya katos atau lesing, aji itu artinya berharga. Satu syarat orang yang mau belajar ke sini itu adalah memiliki attitude-nya. Karena ketika nanti dia menjadi seorang penyimpul keris, kalau dia tidak memiliki attitude yang baik, itu akan berpengaruh terhadap image dari tosan aji itu sana. Keris menarik karena keris bagian dari budaya kita. Yang menarik di daerah kita atau dibilang di Bali ya, di Bali yang unik itu kan budaya. Selain budaya ada awam. Keris adalah bagian dari budaya kita. Dan kegiatan-kegiatan budaya banyak melibatkan keris. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa keris ini sudah diakui UNESCO tahun 2000 sebagai warisan budaya. Adik-adik, keris ini abad ke-8 seni tempat lipat yang disebut sebagai tosan aji. Nanti saya jelaskan itu apa tosan aji. Ini sudah ditemukan di abad ke-8. Bisa dibayangkan di zaman itu dengan keterbatasan tetua-tetua kita itu sudah mampu menciptakan atau menghasilkan logam tempat lipat yang berkarakter lentur tapi tajam. Keris Bali dengan keunikan dan sejarah panjang yang menyertainya telah menarik perhatian warga asing untuk memiliki senjata tosan aji yang berasal dari Bali ini. Salah satu bukti kepopuleran keris Bali di kancah internasional adalah penemuan beberapa keris Bali di negara yaitu Israel dan juga Belanda oleh pelestari keris Bali yang salah satunya dilakukan oleh Bapak Komang Sudiarta. Terkait dengan berita yang kami temui mengenai keris Bali, kami memutuskan untuk pergi mewawancarai salah satu pelopor penggerak pelestarian keris Bali. Namanya, kalau keris itu adalah suatu benda selain senjata tajam, juga sebagai benda yang unik, menarik secara seni juga di sana ada, secara spiritual di sana juga ada, secara kekuasaan di sana juga ada. Karena keris itu adalah juga sebagai lambang kekuasaan, lambang identitas daripada penguasa juga. Seperti itu, makanya banyak keris-keris yang bergelar seperti yang waktu dipakai di Hutan Badung itu adalah keris Kisingaparaga, ya seperti itu. Banyak ada keris-keris yang sejak zaman dulu itu sebagai suatu lambang kekuasaan dan juga sebagai tugas daripada raja diberikan kepada sang diberi tugas, dan legitimasinya familiar di dunia keris itu sejak kecil karena diwariskan oleh leluhur beberapa bilah keris, jadi sejak kecil sudah mengetahui. Tapi setelah saya merantau ke Sanur dan bersentuhan dengan dunia pariwisata, diawali dengan sebagai pedagang asongan, di sana juga ada dijual keris-keris ya, meski ada keris souvenir dan sebagainya. Dan di sanalah saya lihat
wah, keris-keris itu diminati betul oleh wisatawan, terutama wisatawan Eropa. Nah, salah satu adalah muara atau tempat untuk keluarnya keris-keris yang ada di Bali, terutama di Nusantara, itu adalah arsop antik dunia pariwisata lah, yang sebenarnya yang yang banyak menjadi objek untuk tempat untuk mengalirnya keris-keris yang ada di Nusantara ke luar negeri. Nah, itu awalnya saya peduli dengan warisan budaya leluhur yang ada di Luhung seperti ini, terutama keris ya. Nah, di sana awalnya saya mengenal juga yang lebih dekat dengan keris dan juga lika-liku perjalanannya ya, seperti itu, sehingga banyak yang keluar negeri larinya. Nah, di sana itu. Kalau jumlah keris di sini itu sekitar 250 bila ya. Ada juga tombak, di sini lengkap, ada tombak, ada tuluk, ada pedang, yang semua adalah itu merupakan suatu, kalau di dunia perkerisan namanya tosanaji. Tosanaji itu adalah senjata pusaka yang dibuat dengan tempa lipat dan menggabungkan beberapa unsur logam menjadi satu, yaitu yang umumnya adalah besi, baja, dan nikel. Di zaman dulu nikel itu nikel murni, tidak seperti sekarang yang pabrikan, tapi diambil dari batu meteor. Makanya ada konsep penyatuan Ibu Pertiwi dengan Bapu Akase. Ibu Pertiwi itu besi dan bajanya, Bapu Akase itulah yang bahan pamornya itu adalah meteorit. Nah, kalau di sini karena saya salah satu adalah pegiat atau koleksi atau kolektor pelestarian keris Nusantara. Berarti bukan keris Bali saja. Namun di sini ada juga keris Bugis, bahkan dari Filipina Selatan namanya Sundang, terus Madura, Sumatera, Jawa Barat, Sunda, seperti itu. Di sini lengkap, artinya seluruh Nusantara ada. Dan walaupun keris yang dominan di koleksi saya itu adalah keris Bali, ya, karena keris Bali itu sifatnya limited edition, ya, karena kerajaan di Bali tidak sebesar kerajaan di luar Bali. Jadi kerisnya juga tidak sebanyak keris-keris dari luar Bali. Nah, itu yang membuat saya betul-betul tergugah untuk bagaimana melestarikan keris Bali yang lebih dominan, meski juga melestarikan keris-keris dari luar Bali itu sendiri. Untuk mendapatkan itu memang perlu perjuangan yang luar biasa tanpa henti. Setelah kita bersentuhan dengan pariwisata dan juga mengetahui bahwa keris-keris itu begitu diminati oleh orang luar, oleh terutama Eropa, terus dibeli dibawa mereka ke sana, jadinya saya terketuk kalau dibiarkan ini semua akan habis. Nah, saya hati saya meski tidak seberapa, at least bisa diselamatkan keris-keris, terutama keris Bali. Nah, itu saya dapatkan dulu pada saat setelah SMA kuliah. Saya juga bahkan sampai nyicil keris, yaitu keris-keris itu didapatkan di galeri di sana saya beli.
dan juga di penjual-penjual keris yang kira-kira tahun 90-an itu kan masih banyak sekali, terutama keris kuno masih banyak. Bahkan pada saat kuliah saya pun mengkredit keris. Nah itu kita sedikit demi sedikit dibayar, setelah lunas baru saya ambil. Nah setelah saya bekerja istilahnya dari tahun 2000, nah dari sanalah saya mulai berburu keris. Nah, gaji saya hampir semua untuk untuk dibelikan keris demi untuk pelestarian warisan leluhur. Nah, terus saya berburu sampai ke desa-desa dimanapun saya kunjungi, saya kasih kartu nama. Seandainya ada yang jual keris, tolong hubungi saya. Nah, juga di tempat-tempat pengepul keris ada di Pintamani, di Singaraja, terus juga yang di seputaran Seminyak, Legian, itu kan banyak arsop-arsop antik. Dari sanalah sumbernya saya banyak menyelamatkan keris-keris bersama keris Bali. Sejauh ini kami berusaha menunjukkan pergerakan kami kepada pemerintah. Terakhir kemarin kami melakukan sebuah kegiatan atraksi budaya, yaitu Nempalipat atau membuat kegiatan pembuatan keris di lapangan Glungkung. Tempat mengikuti kegiatan-kegiatan pameran seni yang dibuat oleh pemerintah, yang saya bilang tadi di Glungkung atau di Gianyar. Tapi sejauh ini lebih banyak yang mensupport kami itu swasta, orang-orang budayawan yang memang memiliki kepedulian terhadap keris. Berbagai usaha termasuk pembentukan SNKI. SNKI itu adalah sebuah komunitas organisasi perkerisan nasional yang dibuat oleh pemerintah. Itu berusaha untuk melestarikan. Dan yang ada di daerah Solo, di Solo, Jawa Tengah, itu di isi Solo, itu sudah ada prodi perkerisan. Jadi mulai dari sana kita bisa melihat bahwa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap pelestarian seni keris ini. Itu negara tempat di mana dikumpulkannya keris-keris Bali itu ada di Israel dan Belanda, Jerman. Itu yang kemarin saya selamatkan itu kebetulan itu orang Israel yang mempunyai galerinya. Makanya dipulangkan dari Israel karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, maka melalui Inggris dulu baru ke sini. Nah itu kemarin kita selamatkan keris Bali itu ada 52 wilah, 52 keris seperti itu. Nah, itu 48 dari Israel dan sisanya dari Belanda. Selain kita berusaha sendiri dan juga kadang-kadang begini, kadang-kadang kolektor dari luar negeri itu memberikan berbagai kemudahan karena saya diketahui sebagai pelestari, bukan dijual lagi. Nah itu mereka memberikan suatu kemudahan, baik masalah harganya dan sebagainya, biasanya seperti itu. Proses pengambilan keris Bali dilakukan melalui pertukaran budaya yang melibatkan seniman dan pelaku budaya. Pengambilan keris Bali yang berada di luar negeri memerlukan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kerjasama budaya melalui pertukaran budaya dan dapat mempromosikan keris Bali di kancah internasional. Para pemelihara keris Bali melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan kembali keris Bali yang berada di tangan negara lain. Salah satu metode yang mereka lakukan adalah melalui negosiasi dengan para pemilik keris. Dalam proses negosiasi, kolektor berusaha untuk membangun kesepahaman dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Untuk melengkapi informasi kami mengenai keris Bali, kami pun mengunjungi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali adalah dengan cara memperkenalkan keris kepada masyarakat dulu, agar masyarakat itu lebih kenal, lebih tahu, dengan lebih kenal dan tahu, jadi lebih mencintai. Setelah itu Dinas Kebudayaan, yaitu khususnya Museum Bali yang berada di Dinas Kebudayaan, dengan cara melestarikannya, melakukan konservasi namanya. Nah, konservasi itu ada dua, yang disebut konservasi preventif dan kuratif. Preventif itu dengan cara mencegah, dan kuratif itu dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia untuk melestarikan benda-benda koleksi kami. Salah satunya adalah kalau saya pribadi mengapresiasi para kolektor dan menyambut baik. Jadi semakin banyak kolektor yang mengkoleksi, yang menyukai dan menyenangi keris, apalagi mendalami tentang keris, jadi membantu kami dalam pengelolaan dan melestarikan keris yang ada di Bali khususnya. Zaman modern seperti ini, biasanya yang senang sama keris itu bukan generasi muda. Sedangkan kita kan harus ada regenerasi, ya. Regenerasi generasi yang mencintai keris. Sedangkan generasi muda itu tidak, bahkan kurang menyukai keris. Seperti itu. Habis itu jadinya tantangannya adalah kekurangan ketertarikan generasi muda dalam mencintai, apalagi melestarikan. Orang juga cinta, memang melestarikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagi anak-anak muda ini ya, patutnya kita bangga bahwa keris itu adalah budaya kita, bukan budaya siapa, bukan budaya orang lain. Ini adalah budaya kita. Mari kita bersama-sama menjaga kelestariannya. Ayo kita lihat keris sebagai sebuah karya seni yang memiliki energi-energi positif di dalamnya. Karena keris, di dalam keris itu banyak sekali disampaikan pesan-pesan spiritual, pesan-pesan kesopanan, tingkah laku, attitude dan lain sebagainya oleh leluhur kita secara tersirat. Dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan melestarikan seni budaya kita terutama di perkerisan, agar keris yang merupakan budaya kita tidak diambil oleh negara lain. Dan kalau bisa mari kita lihat keris itu sebagai sebuah karya seni yang mengandung doa, bukan ada hal-hal yang aneh. Karena beberapa orang melihat keris dengan tanda kutip dilihat sebagai sesuatu yang aneh gitu. Tetapi kita sebagai anak muda, ayo melihat bahwa keris ini adalah karya seni. Rawat daripada warisan leluhur kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Nanti malah hati kita belajar di luar negeri, mereka pada justru lebih ahli dari kita nanti orang budaya kita hanya ke luar negeri, yang bukan sebenarnya ibu dari budaya kita. Jadi harapannya dan pesannya kepada generasi muda adalah, dengan adanya museum keliling ini, semoga generasi muda lebih mencintai sejarah dan material atau hasil dari kebudayaan bangsa sendiri. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang cinta dengan sejarahnya dan tahu dengan sejarahnya. Itu dari